Pujit sholat dulu ya. Mau berangkat dulu. Pujit. Asu, lu mau kemana? Oi. Pujit dulu ya. Sholat dulu nih. Bayang dulu sholat ya. Su, bukannya masjid-masjid di Bogor pada ditutup? Mana hari ke mana sih? Hah? Wah, kok masa sih? Su, beneran masjid-masjid pada tutup. Kan Covid, corona. Iya. Tapi ya, nih ngomong-ngomong lu mau ke masjid, lu tuh mau ngasih tahu ke lu kalau gak ke lu doang sih, ke ayu kalian juga pastinya. Jadi di Bogor itu ada beberapa list, yaitu list masjid-masjid yang punya sejarah gitu, Su. Atau misalkan kayak masjid-masjid tertua gitu Iya, kan. betul. Ada gitu banyak. Ada juga yang Banyak ya. banyak. Ada juga masjid megah di Bogor gitu. Lu mau tau gak? Boleh. Mau tau ya? Kalian pasti pada mau tahu kan, ya kan? Tapi tong hilapnya. Set, oke. Jangan lupa tong hilap, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian selalu update video terbaru dari Ayuka Bogor. Di bulan suci Ramadan ini, biasanya umat Islam berbondong-bondong untuk beribadah. Banyak pula dari mereka yang menyempatkan diri untuk beribadah langsung di masjid-masjid terdekat dekat rumah mereka. Cuman nih guys, lagi-lagi nih ada yang berbeda dari tahun ini ya, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yap, betul. Corona, COVID-19. Dia lagi. Nah, mungkin untuk ayu kalian yang terbiasa nih kalau di bulan Ramadan ini itu suka pergi ke masjid untuk melakukan ibadah nih, pasti karena gara-gara ada pandemik ini nih, jadi momen ini tuh jadi ada yang hilang gitu loh, ada momen yang hilang yang biasanya setahun sekali selalu dilakukan gitu. Nah itu dia, karena kan pemerintah juga menyarankan ya untuk kita semua itu beribadah di rumah masing-masing. Jadi masjid-masjid yang ada di kota Bogor ini pastinya juga ditutup untuk sementara waktu. Nah, yuk kalian mesti nurut ya, karena kan ini juga semua demi kebaikan kita bersama. Semoga semua pandemik ini bisa cepat berlalu gitu. But anyway, buat ayu kalian nih yang biasa suka pergi nih ke masjid-masjid yang ada di sekitaran Bogor nih, kira-kira kalian semua udah pada tahu belum sih? Tapi sebelum gue bahas info selanjutnya, gue mau ngasih tahu nih buat temen-temen semua bahwa informasi yang gue dapat ini itu gue dapetin dari Instagramnya Enjoy Bogor, oke? Enjoy Bogor. Nah, di akun Enjoy Bogor ini nih, di Instagramnya Enjoy Bogor, membahas secara lengkap dan tuntas mengenai sejarah dan pariwisata yang berhubungan dengan Bogor gitu. Jadi langsung aja ayo kalian follow Instagramnya Enjoy Bogor. Tapi jangan lupa follow juga Instagramnya Ayuka Bogor, ya kan? Nah, semua numplek-plek di situ begitu. Ayo kalian tuh udah tahu belum sih kalau di kota Bogor ini, kota Bogor ini dijuluki sebagai kota hujan yang menyimpan sejarah-sejarah tentang perkembangan peradaban Islam yang ada di tanah Jawa Barat ini gitu loh. Nah, berikut ini gue bakal ngebahas tentang bukti-bukti penyebaran agama Islam di Bogor yang ditunjukkan melalui bangunan masjid. Nah, di sini nih ada nih masjid-masjid yang menjadi saksi bisu lah gitu bahwa di sini itu pernah ada juga penyebaran agama Islam. Nah, berikut ini gue bakal ngebahas video yang berhubungan dengan masjid yang ada di Bogor, masjid-masjid yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Bogor, dan masjid-masjid terindah dan termegah yang ada di Bogor. Oke, langsung aja kita go to the list. Nomor 1 yang mau gue bahas nih cukup unik nih. Dia bukan masjid sih, dia sebenarnya lebih ke musola ya, musola. Tapi musola ini berada di wilayah sebuah wihara. Yap.
Nama wiharanya adalah Wihara Pankobyo atau yang dikenal atau diberi nama sebagai Wihara Mahabrahma. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau wihara ini itu adalah tempat beribadah bagi saudara-saudara kita yang punya keturunan dari Tionghoa gitu loh. Kok bisa ada ya musola di dalam wihara ini ya? Berlokasi di Jalan Roda, Kampung Pulo, Kecamatan Bogor Tengah. Di dalam kelenteng ini ya, di sini tuh ada beberapa makam dan petilasan dari ulama-ulama penyebaran agama Islam serta anggota dari Kerajaan Pajajaran. Salah satunya adalah Raja Surya Kencana gitu. Berbeda dengan makam, petilasan merupakan simbolis gitu loh bahwa para ulama penyebar agama Islam dan anggota kerajaan Pajajaran tuh dulunya konon itu sering ada di tempat ini gitu loh. Mereka sering berkunjung ke tempat ini tadi nih gitu. Nah, salah satu dari beberapa petilasan ini adalah petilasan dari Mbah Sake, yaitu putra dari Agung Sultan Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Nah, di bagian belakang dari kelenteng Pankobyo ini terdapat ruangan memanjang. Nah, di situ tuh ada batu, ada 2 batu. Nah, batu itu tuh adalah batu petilasan. Nah, kalau gua nggak salah nih ya, batu ini yang ada di dalam musola itu tadi gitu. Kedua batu petilasan ini itu dipercaya kalau batu ini tuh dulunya adalah sebagai petilasan dari Mbah Sake dan Eyang Jayaningrat gitu. Sebelah kanannya lagi nih, sebelah kanannya kelenteng tadi itu terdapat petilasan dari Eyang Prabu Surya Kencana dengan 2 kepala patung harimau hitam, harimau putih kecil, arca kura-kura yang berukuran besar. Bersebelahan dengan petilasan itu ya, terdapat juga makam dari Mbah Imam. Nah, Mbah Imam ini siapa? Mbah Imam ini adalah sosok beliau itu adalah sebagai ini ya, penyebar agama Islam juga tapi pada saat Kerajaan Pajajaran. Emang sih di sini tuh tempatnya di musola ini ya, sebenarnya tempatnya nggak terlalu besar sih, tapi cukup lah buat teman-teman yang mau melakukan sholat di situ. Terus kayak ada juga peralatan-peralatan sholat kayak sarung, mukena dan yang lain-lain tuh disediakan juga di situ. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya nih, sebelum ada pandemi corona ini ya, COVID-19, kan nggak ditutup nih si musola ini. Jadi kalau pas kayak bulan puasa gitu tuh suka ada gitu kan kayak acara buka puasa bersama gitu di situ. Dan setiap malam Jumat juga selalu diadakan pengajian juga di situ gitu. Wah, berarti ya kalau dilihat-lihat nih ya, ini tuh kayak patut dicontoh banget deh. Kayak toleransinya gitu loh, toleransi beragama. Kayak nggak pernah kebayangkan ada musola di dalam sebuah wihara. Musola itu buat umat muslim dan si wihara itu biasanya digunakan beribadah untuk warga Tionghoa gitu kan. Ini kan kayak yang beda gitu kan gitu. Cuman ada toleransi beragama yang rukun, yang luar biasa menyejukkan lah gitu. Nah, yang kayak gini nih patut dicontoh nih. Yo, ke sekolah aya lulu genteng ya. Di jerona aya sholat genteng. Oke. Lanjut. Masjid Al-Mutofa. Masjid ini terletak di Bogor Utara. Dipercaya bahwa usia dari masjid ini kurang lebih hampir 700 tahunan. Wow. Jadi konon pada abad 17 masjid ini tuh sudah ada, guys. Tubagus Mustafa Bakri adalah sosok yang mendirikan masjid ini gitu. Nah, beliau ini sebenarnya adalah leluhur atau sosok yang ikut pula menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan ini. Diperkirakan masjid ini itu dibangun pada tahun 1728. Coba bayangin, lu masih jadi apa tuh tahun segitu tuh ya kan? Belum berbentuk tuh, atau lu masih jadi semut kali dulu ya. Belum direinkarnasi jadi manusia gitu kali ya. Nah, masjid ini kenapa diberi nama sebagai Masjid Al-Mustafa itu karena masjid ini tuh diberi nama oleh warga sekitar yang ingin mengenang Tubagus Mustafa Bakri ini sebagai mungkin sebagai
leluhur yang bersejarah gitu ya, yang menyebarkan agama Islam pada saat itu. Dulu gue nggak tahu sih kalau sekarang masih ada apa enggak ya gitu, cuman berdasarkan info yang gue lihat, yang gue dapet, ada tiang-tiang kokoh ya di masjid ini itu yang dibuat dari kayu jati. Si tiang-tiang kokoh kayu jati ini itu terdapat 9 goresan di bagian depan dekat mimbar yang melambangkan Wali Songo. Konon masjid ini menjadi masjid yang tertua yang ada di Bogor. Tapi masuk akal juga sih ya kalau misalnya nih masjid ini umurnya udah 700 tahunan. Sedangkan kota Bogor sendiri itu kalau misalkan kalian tahu kan umurnya masih kayak 530 sekian kan. Berarti si masjid ini itu ada sebelum kota Bogor itu lahir guys. Jadi udah ada duluan nih masjidnya sebelum kota Bogor tuh udah jadi kota Bogor gitu loh. Lanjut. Masjid An-Nur Empang atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Keramat Empang. Lokasinya di Jalan Lolongok, Empang, Bogor Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1828 Masehi. Lah, coba ya kan. Kapan tuh lu bukan jadi semut, lu masih jadi apa ya, masih di rumput-rumput yang bergoyang kayaknya ya. Bener aja kan, masjid ini juga sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Bogor. Masjid ini dulunya itu didirikan atau dibangun oleh seorang ulama besar yang bernama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau ini berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, tahu nggak tuh? Coba buka ini ya, buka peta. Kalau kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Siapa namaku? Peta. Aku Peta. Gitu ya, buka di mana tuh lokasinya ya, biar nggak on banget gitu jadi orang. Nah, kalau secara tahun Hijriyah itu masjid ini didirikan pada tahun 1318 Hijriyah. Jadi waktu beliau datang ke Indonesia gitu kan, mungkin kan pada saat itu juga belum ada ya bangunan-bangunan masjid dan sebagainya gitu. Mungkin beliau juga kangen dengan kampung halaman dan segala macam. Akhirnya beliau terinspirasi nih untuk membangun masjid ini dengan nama, bentuk, luas sama dengan masjid yang ada di Tarim Yaman itu. Nah, sama-sama Masjid An-Nur gitu. Mungkin dengan dibangunnya si masjid ini ya, jadi beliau jadi teringat lah gitu dengan kampung halamannya. Kedatangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini itu disambut gembira gitu loh oleh warga-warga Bogor pada saat itu ya. Karena pada saat itu beliau itu memiliki ilmu yang luas, terus ilmu agamanya tuh kalau dibandingkan dengan masyarakat pada saat itu kan juga ilmu agamanya lebih baik, lebih bagus gitu. Sehingga pada saat itu banyak juga nih masyarakat sekitar yang berguru dengan beliau. Akhirnya para murid-murid yang belajar agama dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini itu juga berhasil menjadi ulama-ulama besar di daerahnya masing-masing. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini wafat pada tahun 1351 Hijriah dan dimakamkan di daerah sekitar Masjid An-Nur Empang ini. Karena beliau juga dimakamkan di situ, makanya banyak juga nih kalau kita tahu juga peziarah banyak yang datang ke wilayah Empang ini, mungkin juga salah satunya mengunjungi Masjid Keramat Empang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar ente? Nama Arek Sarota lah ya. Iya masjid dulu Tuhannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang keempat, nah kalau misalkan ayo kalian nih yang suka main ke puncak, pastinya kan keluar tol nih ya kan, keluarnya di pas pertigaan Gadok. Kalau kalian nengok sebelah kanan, nah itu ada masjid itu, namanya Masjid Agung Harakatul Jannah. Bangunannya itu lumayan sangat mencolok ya guys, karena kan kalau kita lihat nih sepintas selain memang mewah dan megah gitu, bangunannya itu mirip nih sama salah satu bangunan terkenal. Coba tebak apa? Yep, betul banget. Kalau bangunan ini itu menyerupai dengan Taj Mahal yang ada di India. Yang membuat si bangunan ini terlihat seperti Taj Mahal karena di bangunan ini tuh ada beberapa kubah nih. Dan kubah-kubahnya itu terbuat dari tembaga.
Pentas mahal di Bogor. Ayo, sini. Masjid ini dibangun atau diprakarsai oleh Syahrul Effendi. Nah, beliau ini adalah perantau dari tanah Minangkabau yang berkarir di Jakarta pada tahun 2004. Nah, jadi pada poin keempat ini tuh bukan termasuk masjid yang tertua atau masjid bersejarah, tapi lebih masuk kepada masjid-masjid yang termegah lah yang ada di Bogor gitu. Dengan beliau membuat masjid ini, konon ya kabarnya beliau itu membangun masjid ini berdasarkan amanat dari mendiang ibunda tercinta. Awalnya nih waktu lagi proses perizinan lahan, pemerintah Kabupaten Bogor, Puncak ini masuk ke Kabupaten Bogor ya guys. Pemerintah dari Kabupaten Bogor itu sempat meragukan gitu. Lu yakin nih gitu, lu bakal ngebangun masjid gitu kan? Karena kan pada saat itu kondisinya di wilayah itu tuh lebih orang pakai lahan itu untuk sesuatu hal yang bersifat komersial gitu. Sedangkan kan kalau masjid ini kan bukan commercial things ya, jadi lebih ke tempat beribadah atau tempat penuntut ilmu gitu. Jadi di awal tuh sempat ada perdebatan kayak gitu, walaupun pada akhirnya disetujui dan masjid megah ini berhasil untuk dibangun. Untuk peletakan batu pertamanya nih guys, jadi itu dilakukan pada tanggal 17 September 2006 dan tak lupa dihadiri juga oleh Bupati Bogor saat itu, yaitu Rahmat Yasin. Masjid Agung Harakatul Janah ini dirancang oleh Widyaningrum dan diarsiteki oleh seseorang berdarah Maroko tapi tetap ini ya berwarganegaraan Indonesia yang bernama Haji Abdullah. Nah makanya nih mungkin karena ada darah-darah dari Marokonya gitu kan, jadi si masjid ini itu dibangun dengan mengambil kebudayaan gitu dari India, terus ada dari Turki, tak lupa juga dari Nusantara juga ada, dan sentuhan sedikit dari Eropa. Nah seperti yang gue bahas di si kubah ini itu, kubah yang di atasnya ini itu berbahan dasar tembaga gitu kan. Jadi ada satu yang paling gede nih si kubah ini berbahan dasar tembaga ini dan dikelilingi pula oleh 6 kubah kecil-kecil yang di sekitarnya. Di kubah ini itu dihiasi oleh bunga teratai dan pada pucuk tiangnya itu ada hiasan bulan sabitnya. Nah semua ini terinspirasi dari bangunan yang ada di Turki Ismani gitu. Makanya kan tadi kan inspirasinya selain dari India ada juga dari Turki. Bentuk pintu gerbang yang mau masuk itu kan ada kayak bentuk atap adat rumah Minangkabau ya, itu namanya gonjong. Mungkin ya memang dia nggak mau menghilangkan ciri khasnya gitu. Untuk ciri-ciri bangunan yang diambil dari segi Eropa nih, yang mana nih tidak usah takut ya. Nah, bangunan yang mengambil inspirasi dari Eropa ini digunakan pada menara jam. Nah, di masjid ini tuh ada kayak menara jam gitu. Nah, namanya itu Hajah Tower. Lanjut. Nomor 5 nih yang paling ikonik di kota Bogor, yaitu adalah Masjid Raya Bogor. Ya. Siapa yang nggak tahu ya, buat kalian-kalian yang selalu yang kalau ke Bogor udah pasti ngelewatin jalan utama, yaitu Jalan Raya Pajajaran ya kan. Nah di jalan utama Pajajaran inilah, disitulah terdapatlah si Masjid Raya Bogor ini. Si Masjid Raya Bogor ini itu dibangun berdasarkan semangat para warga Bogor pada saat itu yang menginginkan ada masjid mewah atau masjid yang megah yang berdiri di kota Bogor. Akhirnya perencanaan masjid ini dibuat pada tahun 1965 yang lalu. Lo belum pada lahir yang pasti ya. Lo masih jadi areng kali ya. Yang mengejutkan lagi bahwa si masjid ini ternyata dibangun atau dirancang oleh seorang arsitek yang notabene bukan orang muslim guys, tapi beliau ini adalah seorang non muslim. Namanya adalah Fredrik Silalaban. Nah orang Batak nih pasti nih ya. Betul sekali, beliau berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau ini lebih dikenal sebagai FX Silalaban. Gue gak tau deh FX-nya dari mana ya. Mungkin dari Fredericknya itu ya. Oke. Nah si rancangan ini dibuat oleh FX Silalaban sekitar tahun 1970-an. Akhirnya setelah dirancang-rancang kiri kanan, akhirnya pun
si masjid ini melakukan peletakan batu pertamanya itu pada tahun 1970. Berarti sekitar 5 tahun setelah perencanaan tadi ya guys ya. Jadi setelah 5 tahun bikin desain apa segala macam ini ono lala ye. Akhirnya dibangunlah ini peletakan batu pertama. Si FX si Lalaban ini notabene ada non muslim, tapi tuh beliau bener-bener fokus gitu ya. Konsennya adalah untuk membangun sebuah tempat ibadah yang indah, yang megah, yang mewah gitu kan. Makanya pas ngerjain si Masjid Raya Bogor ini tuh beliau mungkin bener-bener memberikan segalanya lah gitulah kasarnya kali ya. Nah kalau kalian tahu ternyata FX si Lalaban ini juga adalah arsitekturnya dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pantesan ya. Jadi mungkin pada saat itu ya desain dan arsitekturnya itu terkenal sebagai desain yang melegenda gitu ya, atau desain yang bagus lah gitu. Akhirnya makanya dipilihlah si arsitektur ini untuk merancang bangunan Masjid Raya Bogor pada saat itu. Seperti yang gue jelasin tadi, itu peletakan pertamanya kan tahun 1970. Dan ternyata si masjid ini selesai dibangun pada tahun 1979 gitu. Berarti 9 tahunan ya ngebangun si masjid ini gitu. Setelah masjid ini rampung, akhirnya masjid ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Aang Kunaifi. Nah itu dia tuh tadi 5 masjid yang mungkin masjid-masjid yang unik atau yang punya cerita tersendiri gitu ya di Bogor gitu. Ada yang masjid tertua, terus ada yang masjid termegah, terindah, dan yang lain-lain. Aduh gak nyangka ya ternyata di balik gue ngebagiin info-info ini juga ke Ayu kalian, ternyata gue juga belajar banyak gitu, belajar banyak cerita, ada banyak sejarah gitu yang mungkin sebelumnya gue nggak tahu. Jadi wah ternyata kita bisa belajar banyak juga ya enggak. Oke, sekali lagi gue nggak bosan-bosan minta kalian semua dan kita semua untuk selalu berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu supaya kita bisa melakukan aktivitas atau rutinitas seperti sebelumnya dengan bebas tanpa ketakutan karena ada virus gitu. Dan Ayuka Bogor bisa kembali berjalan-jalan lagi ya kan. Kita baru berapa episode yang jalan-jalan terus langsung tiba-tiba corona, just liar, nggak bisa jalan-jalan gitu kan, jadi bingung. Oke, sekian tadi info dari Ayuka Bogor, dari gue Ayu Ayuka, dan tadi ada Asu Capruk juga yang menghibur di parodinya yang lucu-lucu itu. Oke, kalau gitu tenghilatnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian selalu terima notifikasi setiap ada video baru dari Ayuka Bogor. Ayo aku di-share video orang ke babaturan sadayana di antosnya. Hatur nuhun.